Sain UU, tasain UU, yang artinya, halo Urbaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Ketokek, CEO S1 Rebahan Indonesia. Sebagai seorang pengangguran dan beban keluarga, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang bergenre action komedi berjudul Bounty Hunter tahun 2016. Film ini berkisah tentang pemburuan seorang teroris pengebom. Dan film ini dibintangi oleh abang-abangan saya, yaitu Lee Min Ho, yang pastinya akan sangat menarik dan beradrenalin. Penasarin? Langsung saja untuk mempersingkat durasi, karena saya tahu kalian nonton video ini sambil nahan untuk ke kamar mandi. Simetriskan posisi rebahan, stop makan mie campur nasi. Selamat menonton dan inilah alur ceritanya. Sebelum masuk alur ceritanya, mari saya perkenalkan tokoh utama kita dalam film ini. Ini Lisan, ini Ahyo, ini Kathy, ini Swan, dan ini Bau Bau. Cerita diawali di mana di sebuah hotel A di kota Tokyo terdapat seorang wanita yang sedang mengantarkan paket kue ulang tahun ke dalam salah satu kamar. Yang ketika wanita itu pergi, tiba-tiba terjadi ledakan di hotel tersebut. Cerita berpindah ke dua orang pengawal bayaran, yaitu Lee dan Ahyo, yang sedang bertugas mengawal petarung UFC untuk konferensi pers. Di mana saat terjadi keributan antara si petarung dan seorang reporter yang pertanyaannya menyinggung si petarung, Lee malah membanting si petarung yang padahal dia harusnya mengawalnya. Akhirnya mereka pun langsung diberhentikan dari pekerjaan mereka. Esok paginya saat sedang di mobil, Ahyo mendapatkan sebuah panggilan misi dari seseorang yang bernama Sam, di mana mereka harus mengawal seorang pelapor di sebuah hotel di Korea. Karena butuh uang, akhirnya mereka menerima misi itu. Namun tiba-tiba mobil mereka mati karena lupa diisi bensin. Singkat cerita, mereka sampai di Korea. Mereka segera menemui Sam. Ada sebuah pesan yang dikirim ke Sam kalau pelapornya ada di kamar nomor 2003. Saat mereka masuk, ternyata tidak ada orang dan hanya ada sebuah kue ulang tahun di atas meja. Tiba-tiba Sam ditelepon oleh pelapornya dan mengatakan kalau dia saat ini ada di Bangkok dan menyuruhnya untuk pergi dari sana secepatnya dan jangan menyentuh kue yang ada di dalam sana. Tapi konyolnya, Ahyo malah memakan kue itu yang di dalamnya terdapat bom. Mereka bertiga langsung masuk ke dalam mobil dan segera pergi dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba listrik mati dan datang beberapa orang yang melemparkan bom asap ke dalam mobil mereka. Dan orang-orang itu menculik Sam. Lee dan Ahyo mencoba mengejar mereka dengan mobil Sam. Terjadilah kejar-kejaran antara penculik dan mereka. Di tengah kejar-kejaran itu muncul sebuah mobil yang dibawa oleh dua orang wanita yang bernama Kathy dan Swan. Mereka ternyata juga mengejar seseorang yang bernama Sam, sehingga aksi kejar-kejaran ini semakin menarik. Kathy mencoba menangkap Sam dengan naik ke atas mobil si penculik dan masuk ke dalamnya. Dia harus bertarung dengan para penculik itu. Namun tiba-tiba Lee datang dan menabrak mobil si penculik. Mereka pun akhirnya berhenti. Tiba-tiba Kathy datang menembak Ahyo dengan pistol listriknya. Terjadi perkelahian antara Lee dan Kathy. Namun tiba-tiba si penculik kabur membawa Sam dan mobil mereka tiba-tiba meledak. Ahyo dan Lee tertangkap oleh mereka berdua. Ternyata Ahyo dan Lee saat ini menjadi buronan karena dikira mereka yang melakukan pengeboman di Hotel A. Ini adalah Bau Bau. Dia adalah pengawal dari dua wanita ini. Kathy dan Swan menawarkan untuk bekerja sama dengan mereka untuk menangkap dalang di balik pengeboman ini. Awalnya mereka menolak, namun setelah tahu bahwa bayarannya adalah 2 juta dolar, akhirnya mereka setuju untuk bekerja sama. Di mana Kathy akan menjadi bos mereka.
Mereka berlima akhirnya menuju ke Bangkok dengan naik jet pribadi milik Katie. Karena mereka berdua sudah menjadi buron dan akan sulit jika masuk lewat bandara, mereka pun memutuskan untuk turun dari atas pesawat. Walaupun Ahyo saat itu sangat takut. Singkat cerita, mereka sampai di kota Bangkok. Untuk mengelabui Interpol, akhirnya Lee dan Ahyo dirubah penampilannya oleh si Bau-Bau. Akhirnya mereka berlima siap menjalankan misi. Di dalam mobil, Ahyo dan Lee dipasangi dengan alat pelacak canggih untuk berkomunikasi. Ahyo menemui salah satu teman mata-matanya di Bangkok untuk mencari tahu tentang seorang bernama Dumupa. Malamnya, Lee dan Katie masuk ke rumah seorang wanita untuk menyadap teleponnya. Namun saat mereka akan keluar, mereka malah tertangkap oleh para teroris dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Ahyo mencoba menolong mereka dengan membawa salah satu mobil milik teroris untuk mengejar Lee dan Katie yang tertangkap. Dan alangkah bodohnya, ternyata mobil yang dibawa Ahyo adalah mobil yang berisi Lee dan Katie. Jujur pas adegan ini konyol sekali sih. Akhirnya mereka mendapatkan informasi di mana si pelapor berada dengan bantuan HP seorang wanita yang disadap tadi. Si pelapor sedang ada di Hotel A yang berada di Bangkok. Lee mencoba mengejarnya, namun ternyata mereka malah ditembaki. Terjadi pertarungan di antara mereka yang mana dimenangkan oleh Lee. Di mana ternyata si pelapor membawa sebuah bom dengan bentuk kue, dan dia memakai kalung bom yang akan segera meledak. Sebelum meledakkan diri, pelapor mengatakan sebuah nama yang memasang bom-bom ini. Dia adalah Mei, dan Katie akhirnya diselamatkan oleh Lee dengan melompat keluar gedung. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Terjadi perdebatan antara Lee dan Katie yang membuat Katie pergi dengan membawa mobilnya dan meninggalkan mereka berempat di jalan. Namun tiba-tiba mobilnya ditabrak oleh anak buah si teroris. Lee mencoba menyelamatkannya, namun karena dia terkena peluru bius, dia pun akhirnya pingsan. Saat Lee sadar, mereka berada di sebuah desa bernama Lakun Batun. Swan dan Ahyo akhirnya menemukan informasi tentang Mei, yang mana dia adalah manajer keamanan Hotel A. Mereka akhirnya menuju ke Korea dengan naik jet pribadi untuk menemui Mei. Di mana Ahyo saat itu sudah siap-siap untuk terjun, namun ternyata kali ini mereka mendarat di atas hotel milik Katie di Korea. Sesamanya di hotel, Ahyo dan Lee kagum dengan kemewahan hotel milik Katie, di mana di dalamnya ada banyak alat-alat mata-mata yang sangat canggih. Ahyo dengan sikap konyolnya malah mengambil sebuah lipstik yang bisa meledakkan benda yang disentuhnya, yang mana celananya saat ini terkena lipstik itu. Mereka mencoba menyelamatkan Ahyo dengan melepaskan celananya dan membuangnya. Pasti adegan ini benar-benar kocak sih. Lucu pokoknya deh, apalagi dengan motif colors milik si Ahyo. Pokoknya lucu. Swan mendapatkan informasi kalau Mei ke Korea dengan menaiki sebuah kapal, di mana kini dia sedang berada di pelabuhan. Mereka pun membagi tugas. Bau-Bau dan Swan akan memasang penyadap di kamar Mei. Lee, Katie, dan Ahyo menuju ke pelabuhan untuk menemui Mei. Namun mereka malah bertemu dengan anak buah si teroris yang berjumlah sangat banyak. Akhirnya tidak terjadi pertarungan, karena Katie malah menembak mereka semua dengan senjata listrik, yang mana Lee dan Ahyo juga tersetrum. Singkat cerita, salah satu anak buah si teroris tertangkap dan diinterogasi. Setelah diancam akan disetrum lagi, akhirnya dia mengatakan kalau dalang dibalik semua kejadian ini adalah seseorang bernama Tommy. Tommy adalah anak mantan pendiri Hotel A. Namun dengan konyolnya, Ahyo dengan tidak sengaja malah menembak si Sandra yang membuatnya tersetrum lagi. Tiba-tiba Tommy, Mei, dan pengawalnya datang membawa Bau-Bau dan alat penyadap yang mereka pasang. Di sisi lain, Swan kini disandra dan dipasangi bom di lehernya. Tommy menyuruh Katie untuk menemuinya di kantornya sendirian. Tommy memberikan sebuah pilihan di mana Katie harus meminum sebuah pil racun dan penawarnya akan diberikan dengan cara dia harus turun ke bawah gedung dalam waktu 10 menit, yang mana itu sangat mustahil.
Dan jika gagal, dia akan mati dan Swan juga akan mati. Sebagai contoh, Tommy menggunakan anak buahnya yang tadi untuk meminum pil racun ini dan melempar penawarnya keluar gedung. Lee mencoba menolong Katie dengan masuk ke dalam ruangan Tommy. Katie yang sudah memakan pil itu harus segera mendapatkan penawarnya dan menyelamatkan Swan sebelum waktunya habis. Lee datang tepat waktu membawa penawarnya ke Katie, namun dia harus mengalahkan semua penjaga Tommy dulu. Akhirnya Lee melawan para penjaga dan pastinya dimenangkan oleh Lee. Dia segera memberikan penawarnya kepada Katie yang disimpan di dalam mulutnya dengan cara berciuman. Padahal kan bisa dikeluarkan dulu baru dikasih ke Katie. Ini kenapa harus ciuman coba? Emang si sutradara tahu aja apa yang diharapkan para penonton? Ya. Ternyata para penjaga datang lagi dan jumlahnya lebih banyak. Lee akhirnya melawan mereka dan Katie menuju ke mobil untuk menyelamatkan Swan. Saat Lee terkepung, Ah Hyo datang membawa pistol. Namun ternyata itu adalah pistol korek api, sehingga dia pun dikeroyok ramai-ramai. Katie membawa Swan kabur sejauh mungkin agar bom di leher Swan tidak meledak. Namun Mei dan Tommy mengejar mereka dengan mobilnya. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Tiba-tiba Lee datang membawa bom palsu yang diberikan kepada Katie. Dia pun mengorbankan dirinya dan mobilnya agar ditabrak oleh mobil Tommy sehingga Katie bisa kabur. Saat Tommy menekan tombol bomnya, terjadi ledakan yang dikira Tommy itu adalah mobil Katie. Yang aslinya, Katie dan Swan berhasil kabur. Singkat cerita, Tommy sedang berbicara kepada pemilik hotel A yang mana dia tidak menyukainya. Karena bukan dia yang menjadi pemilik hotel itu, padahal ayahnya lah yang membangun hotel itu. Dia juga tidak suka karena ayahnya lebih mementingkan hotel itu daripada ibu Tommy. Itulah yang menjadi alasan kenapa Tommy ingin menghancurkan semua hotel A. Di lain sisi, Katie dan Swan kembali ke hotel mereka yang mana bom masih menempel di leher Swan. Namun bisa dicegah agar tidak meledak dengan alat pengacau frekuensi. Mei mendapatkan tugas untuk memasang semua bom di area-area vital di pulau itu. Lee dan Ah Hyo akhirnya datang dengan keadaan babak belur. Malamnya mereka menyusup ke hotel A untuk menggagalkan pengeboman, di mana mereka hanya menemukan 2 koper berisi bom di ruangan Tommy. Tiba-tiba para penjaga datang karena Swan tertangkap di hotelnya dan terjadilah tembak-tembakan di antara mereka. Ah Hyo dengan jaket anti peluru yang dipakainya berhasil mengalihkan perhatian. Bau-bau tiba-tiba datang dan membantu mereka bertiga kabur. Ternyata mereka malah terjebak di atas gedung, yang mana Tommy siap untuk meledakkan bomnya. Beberapa bom mulai meledak. Ah Hyo kemudian meminta bantuan kepada penjaga Tommy yang diselamatkannya waktu itu dan meletakkan bomnya di lampion terbang. Lee, Katie, dan Bao-Bao menuju ke hotel untuk menyelamatkan Katie. Tommy menekan remote bomnya namun tidak meledak karena alat perusak frekuensi milik Swan. Mereka bertiga dihadang Mei, namun Lee bisa mengatasinya. Bao-Bao dan Katie tertembak oleh Tommy pada saat masuk. Lee datang untuk menyelamatkan mereka. Akhirnya bom itu pun meledak di utara karena terbang di bawah lampion. Tommy membuang pil penawar racunnya namun berhasil ditangkap oleh Lee. Namun dia harus bergelantungan di ujung atap hotel itu. Saat akan ditembak, Bao-Bao menyerang Tommy dan Lee memakan pil itu. Lee akhirnya berhasil naik kembali dan menjatuhkan Tommy. Pada akhirnya Tommy dilumpuhkan oleh Ah Hyo dengan menembakkan senjata listrik kepadanya. Lee mencoba memberikan pil penawarnya kepada Katie dengan menciumnya. Namun ternyata yang memakan pil racun adalah si Bao-Bao. Di akhir film mereka mendapatkan misi di kutub utara untuk menangkap para pemburu penguin. Namun Ah Hyo baru sadar kalau penguin ternyata ada di kutub selatan. Ternyata mereka semua salah tempat dan film pun berakhir. Saya beri nilai 8/10 untuk film ini. Jujur filmnya bagus dan menghibur. Ternyata Lee Min Ho bisa juga main film action ya. Saya kira cuma bisa main film cinta-cintaan, film drama Korea, atau iklan White Made Coffee. Sepanjang film kita dimanjakan dengan visual yang indah dan pertarungan yang gak kaleng-kaleng sih menurut saya.
Gak kayak sinetron Suara Hati Seorang Istri di Indosiar. Banyak komedi-komedi dan jokes-jokes seringannya pastinya lucu dan menghibur. Pokoknya kalian harus nonton ya supaya lebih puas. Seperti biasa, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan jadi pengawal bayaran dengan bayaran rendah itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini untuk mengganti biaya kopi dan kuota ketika saya mengedit video ini. Saya Ketuk yang mewakili orang-orang yang suka makan Indomie campur nasi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun, rumah dinas tikus kot. Ya.